Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Tommy Soeharto ya. Kita tahu sendiri bagaimanakah ada banyak sekali berita tentang BLBI, bagaimana Pak Tommy Soeharto itu menunggak hutangnya kepada negara ya, cukup gede banget. Dan itu menjadi kontroversi dan itu sempat membuat GTS ini terguncang karena GTS ini adalah kepunyaan daripada Pak Tommy Soeharto. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas dari namanya terlebih dahulu. GTS International Tbk dengan kode emiten GTSI atau kita panggil aja GTSI. Kita lihat dari beritanya sih aman-aman aja. Kayaknya BRB-nya ini udah lebih surut ya, karena aset-asetnya sudah disita. Jadi udah dilelang untuk membayar hutang BLBI daripada Pak Tommy Soeharto, dan GTSI ini udah lebih tenang sih. Tapi kalau kita lihat dari beritanya sih aman, cuman kalau dari fundamentalnya bagaimana? Kalau saya lihat sih standar-standar aja ya, nggak terlalu menarik. Karena ya masuk watchlist standar juga nggak masuk. Standar apa sih fundamentalnya, nanti kita akan lihat ya. Kita lihat dulu sejarahnya. Mereka berdiri sejak tahun 86. Humorco sebagai anak perusahaan daripada GTSI berkembang melalui kemitraan antara PT Humpus dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. untuk mewujudkan dan mengembangkan kapal LNG ya, Liquefied Natural Gas, serta pelayanannya. Kami memiliki mengelola, mengawaki kapal dan memberikan kinerja yang unggul. Jadi mereka ini bergerak di bidang logistik daripada LNG. Bedanya apa sih dengan LPG yang biasanya kita pakai untuk masak-masak di rumah? Pastinya ada. LNG ini biasanya dipakai untuk pembangkit listrik. Berbeda dengan LPG ya. Gile, LPG pakai untuk pembangkit listrik. Wow, sultan banget itu. LPG itu kan berbeda karena itu dari petroleum. Kalau yang LNG itu dari natural gas. Jadi, bedanya kalau LNG itu perlu suhu yang dingin untuk menjaga dia tetap liquid. Berbeda dengan LPG. LPG itu dalam suhu ruangan itu dia bisa dipakai. Jadi dia sangat cocok kalau dipakai di perumahan ya, yang nggak memerlukan mesin yang terlalu berlebihan. Kalau pembangkit listrik kan itu udah pasti mesin-mesinnya itu banyak banget untuk memakai LNG. Jadi itu perbedaannya produk mereka ya. Armada mereka ada apa aja kita bisa lihat di sini ya. Ada NGC Eka Putra 1, lalu ada NGC Triputra, lalu FSRU Jawa 1 juga ada ya. Jadi untuk prospeknya bagaimana di bidang logistik LNG ini? Bidang energi loh, seharusnya sih bagus ya. Tapi sepertinya nggak terlalu menarik. Nanti kita akan lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana porsi masyarakat itu 15%. Aman. Lalu ada Humpus Maritim Internasional memegang 84%. Untuk sekarang beritanya sih aman-aman aja ya. Udah surut berita BLBI-nya. Paling sekarang kita lihat laporan keuangannya bagaimana. GTSI ini setelah 2021 pernah mencatatkan kerugian. Di 2022 mereka mencatatkan laba. Kita coba lihat financial statement-nya. Memiliki beberapa anak perusahaan, tapi ya belum ada yang IPO sih. Kita lanjut ke mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, kurs konversi 15.000, pembulatan satuan, jadi kita kalikan 15.000. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 2,9 juta US dollar, itu berarti sekitar 45 miliar. 44 miliar ya. Dengan PER 13 kali ini udah mahal bagi saya. PBV-nya juga sedikit mahal. Meskipun harganya sekarang ada gocap ya, itu berarti ini perusahaan yang udah mahal banget sih. Liquidity-nya juga kurang bagus, debt equity ratio 155%. Hutangnya gede juga. Lalu untuk current ratio-nya sih aman ya. Aset lancarnya bisa buat bayar hutang jangka pendek. 28 juta US dollar berbanding dengan hutang jangka pendek 24 juta US dollar. Masih aman. Lalu untuk turnover hariannya pada Jumat kemarin itu sebesar 631 juta rupiah. Yap, kurang liquid sih. Inilah pergerakan sahamnya ya sejak IPO sampai sekarang. Cenderung turun, sekarang udah gocap juga. Harga IPO-nya sih harganya 100 rupiah. Berarti udah turun banget ya. Jadi kalau ditanya GTSI ini menarik nggak? Udah jelas sih nggak menarik sih.
Jadi kalau mau referensi yang lebih baik yang bergerak di bidang logistik, ya paling bolehlah SMDR, lebih menarik sih. Mereka bukan hanya LNG ya, tapi mereka ada banyak sekali produk. Ya bukan spesialis di LNG sih, tapi logistik lumayan sama dengan GTSI. Jadi kita aja pembahasan tentang GTSI yang memiliki fundamental yang standar-standar aja. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.